Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ayo tetap ikuti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Kira-kira apa nih yang asik? Aduh, tiba-tiba kenapa perut saya sakit ya? Aduh, sakit sekali. Kayaknya ini gara-gara saya tadi terlambat makan. Jadi sakit mah saya kambuh. Nah, biasanya supaya sakit mah saya hilang, saya harus minum obat ini. Dan gak lama pasti nyerinya hilang. Nah, kira-kira apa hubungannya sakit mah dengan obat ini ya? Kenapa obat ini bisa menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh sakit mah tadi? Nah, kalau kalian ingin tahu, ayo kita bahas. Rasa sakit pada sakit mah ditimbulkan oleh asam lambung atau HCl yang berlebihan. Nah, pada obat mah terdapat kandungan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang merupakan zat basa. Nah, kedua zat ini akan bersifat saling menetralkan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai produk makanan dan perlengkapan rumah tangga mengandung baik zat asam seperti buah-buahan dan asam cuka maupun zat basa seperti sabun, sampo, dan obat mah. Zat asam maupun basa ini dapat dibedakan dari rasanya maupun sifatnya. Asam dan basa dijelaskan dalam teori asam basa yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. 1. Teori asam basa Arrhenius. Perhatikan reaksi ionisasi beberapa senyawa berikut dalam pelarut air. Ketiga senyawa tersebut adalah senyawa asam. Di dalam pelarut air, ketiga senyawa ini melepaskan ion H+ dengan jumlah yang berbeda-beda. Sedangkan pada senyawa basa ini, ketiga senyawa tersebut di dalam air melepaskan ion OH- dengan jumlah yang berbeda. Menurut Arrhenius, pengertian asam dan basa adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Perhatikan persamaan reaksi di bawah ini. Pada reaksi pertama, HCl ditambah H2O menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Tampak bahwa HCl memberikan protonnya atau ion H+-nya kepada H2O. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa HCl berperan sebagai asam dan sedangkan H2O berperan sebagai basa. Begitupun pada reaksi kedua, HCl mendonorkan protonnya atau H+ kepada NH3 sehingga HCl berperan sebagai asam dan NH3 berperan sebagai basa. Asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah perhatikan sifat dari H2O dalam larutan berikut. Pada reaksi pertama, H2O memberikan protonnya kepada NH3 sehingga H2O bersifat sebagai asam. Sedangkan pada reaksi kedua, H2O menerima proton dari HCl sehingga dia berperan sebagai basa.
Sifat air yang demikian disebut sebagai amfoter. Apa yang dimaksud dengan amfoter? Perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi pertama, HCl yang berperan sebagai asam setelah terionisasi menjadi H+ dan Cl-, maka HCl yang telah kehilangan protonnya atau ion H+-nya berubah menjadi basa konjugasi. Sedangkan pada reaksi kedua, NH3 yang merupakan basa setelah mendapatkan proton atau ion H+ akan berubah menjadi NH4+ yang berfungsi sebagai asam konjugasi. Tiga, teori asam basa Lewis. Perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi ini, NH3 memberikan pasangan elektronnya kepada BF3, sehingga NH3 berperan sebagai basa sedangkan BF3 berperan sebagai asam. Asam basa menurut Lewis adalah Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ingat, tetap semangat belajar karena kita semua bisa jadi juara. Sampai jumpa. Assalamualaikum.